Selamat datang di video materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, materi yang dibahas adalah tentang konsep perancangan. Selamat menyimak. Topik pembahasan dalam video ini ada 3. Pertama adalah tentang proses perancangan di dalam rekayasa perangkat lunak. Lalu topik yang kedua adalah tentang kualitas dalam perancangan software. Dan topik terakhir atau yang ketiga adalah konsep-konsep kunci dalam proses perancangan. Mari kita bahas satu persatu. Dalam rekayasa perangkat lunak, tahap desain atau tahap membuat rancangan software dilakukan setelah melewati tahap analisis kebutuhan, terlepas dari apapun metodologi pengembangan perangkat lunak yang kita gunakan. Biasanya proses perancangan ini bersifat iteratif, di mana setiap spesifikasi kebutuhan atau requirements diterjemahkan menjadi blueprint dari sistem yang dibuat. Penting untuk dipahami bahwa perancangan perangkat lunak harus berdasarkan requirements atau kebutuhannya. Kita hanya melakukan hal yang sia-sia jika membuat rancangan begitu saja tanpa mempedulikan requirements-nya. Selain itu, tentu perancangan juga perlu memperhatikan atribut-atribut kualitas yang menyertainya. Apa saja yang dibuat rancangannya? Sebetulnya tidak ada peraturan yang eksplisit mewajibkan kita untuk membuat apa saja saat merancang perangkat lunak. Itu semua tergantung dari kebutuhan software engineer dan juga perangkat lunaknya. Namun demikian, biasanya ada 4 rancangan yang dibuat pada tahap desain ini, yaitu rancangan data atau kelas, rancangan arsitektur, rancangan antarmuka atau interface, dan keempat adalah rancangan komponen. Keempat rancangan ini haruslah dibuat berdasarkan spesifikasi kebutuhan atau system requirements. Requirements yang sudah kita kumpulkan pada tahap sebelumnya dijadikan acuan untuk membuat 4 rancangan tersebut. Atau jika dibalik, setiap rancangan software yang kita buat haruslah sejalan dengan kebutuhan atau requirements dari software tersebut. Esensinya, tahap desain ini memang menerjemahkan spesifikasi kebutuhan, termasuk model-model kebutuhan yang sudah dibuat sebelumnya, menjadi rancangan perangkat lunak yang siap untuk diimplementasikan. Desain harus dibuat berdasarkan requirements. Itu sudah semacam kesepakatan yang tidak bisa ditawar dalam rekayasa perangkat lunak. Gambar yang terlihat ini adalah pemetaan bagaimana model-model kebutuhan dapat dibuatkan rancangan perangkat lunaknya. Seperti yang sudah pernah dibahas pada video materi sebelumnya, ada 3 model kebutuhan yang bisa kita buat. 4 rancangan yang dibuat pada tahap desain ini berkorelasi dengan 3 jenis model kebutuhan tersebut. Skenario based model, baik itu yang berupa use case, activity diagram, atau swimlane diagram, merupakan dasar atau input untuk membuat rancangan interface atau antarmuka. Sementara itu, behavioral model seperti state diagram atau sequence diagram merupakan dasar atau input untuk membuat rancangan komponen dan juga interface. Sedangkan class-based model seperti class diagram digunakan untuk membuat rancangan data atau rancangan kelas, rancangan arsitektur, dan juga rancangan komponen. Atau gambar ini juga dapat dibaca untuk membuat rancangan data atau kelas dan juga rancangan arsitektur perangkat lunak, kita perlu membuat model kebutuhan class base seperti kelas diagram atau CRC model. Lalu untuk membuat rancangan interface, kita perlu membuat skenario based dan behavioral model. Sedangkan rancangan komponen bisa dibuat dari class based model dan juga behavioral model. Rancangan yang kita buat dapat mempengaruhi kualitas dari perangkat lunak yang dikembangkan. Rancangan dengan kualitas yang baik lebih mudah untuk menghasilkan perangkat lunak yang baik kualitasnya. Oleh karena itulah, kita perlu memperhatikan aspek kualitas dalam setiap rancangan yang kita buat. Pertanyaan selanjutnya, seperti apakah sebetulnya rancangan yang berkualitas tersebut? Rancangan atau desain yang berkualitas haruslah memiliki sekurang-kurangnya 8 hal berikut. Pertama adalah mengikuti best practice, pola atau cara perancangan yang sudah dikenal atau umum digunakan. Kedua bersifat modular, yaitu secara logika dibagi ke dalam elemen-elemen atau subsistem. Yang ketiga, secara jelas merepresentasikan data, arsitektur, antarmuka, dan juga komponen dari software. Keempat, memuat struktur data yang sesuai untuk kelas, paling tidak dapat terlihat polanya. Kelima adalah memperlihatkan karakteristik fungsional dari tiap komponennya. Dan keenam, memuat antarmuka atau interface. Ketujuh, bersifat iteratif atau memiliki perulangan dalam proses pembuatannya. Dan terakhir yang kedelapan direpresentasikan dengan notasi, simbol, atau ilustrasi yang efektif merepresentasikan maknanya. Tentu masih banyak lagi karakteristik rancangan berkualitas lainnya, namun 8 hal tersebut sudah cukup untuk mewakilinya.
Tentu kita juga perlu memahami atribut-atribut kualitas dalam rancangan perangkat lunak. Ini penting karena akan menjadi ukuran kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan dari rancangan tersebut. Atribut kualitas dalam rancangan mencakup functionality, usability, reliability, performance, dan supportability, atau disingkat FURPS. Pertama adalah functionality atau fungsionalitas. Ini dinilai dengan mengevaluasi fitur, fungsi, kemampuan program, serta keamanan sistem secara keseluruhan. Atribut yang kedua adalah usability atau kegunaan. Dinilai dengan mempertimbangkan manusia atau pengguna, estetika, serta dokumentasinya. Yang ketiga adalah reliability atau keandalan. Ini dinilai dengan mengukur tingkat kegagalan sistem, akurasi keluaran atau output, dan juga selang waktu antar kegagalan sistem. Yang keempat adalah performance atau kinerja. Diukur dengan mempertimbangkan kecepatan pemrosesan, penggunaan sumber daya, serta efisiensinya. Dan yang kelima adalah supportability atau daya dukung. Ini diukur dari pemeliharaan sistem atau istilahnya adalah maintainability. Tidak semua atribut kualitas ini memiliki bobot yang sama. Bobotnya akan tergantung dari perangkat lunak dan sistem yang dikembangkan. Sebelum membuat rancangan sistem atau perangkat lunak, ada baiknya jika kita memahami konsep-konsep yang ada di baliknya. Ada 6 konsep yang berkaitan dengan rancangan perangkat lunak. Yang pertama adalah abstraksi. Ini merepresentasikan sistem yang sudah berjalan. Sebagai catatan, yang direpresentasikan hanya elemen yang pentingnya saja. Yang kedua adalah arsitektur, yang merupakan struktur keseluruhan perangkat lunak, menjelaskan komponen-komponen sistem beserta hubungan atau interaksinya. Yang ketiga adalah pola. Konsep ini menekankan pada penggunaan pola-pola perancangan yang sudah ada sebelumnya, apabila dapat digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan aplikasi saat ini. Keempat adalah pemisahan masalah. Konsep ini menggunakan prinsip bahwa masalah yang kompleks lebih mudah ditangani apabila dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil. Yang kelima adalah modularitas, yaitu dibagi menjadi komponen-komponen, sering disebut juga sebagai modul-modul. Keenam adalah paradigma. Maksudnya adalah mengikuti suatu paradigma tertentu, misalnya object-oriented, user-centered design, dan lain sebagainya. Dengan memahami 6 konsep tersebut, seharusnya akan memudahkan kita dalam membuat rancangan-rancangan perangkat lunak dengan lebih baik. Model perancangan perangkat lunak dapat dilihat dari 2 dimensi yang berbeda, yaitu dimensi abstraksi dan dimensi proses. Perhatikan gambar yang Anda lihat berikut. Gambar ini menunjukkan dimensi-dimensi model perancangan. Dimensi abstraksi mengindikasikan tingkat detail atau rincian informasi yang disediakannya untuk diimplementasikan menjadi sebuah komponen perangkat lunak. Semakin ke bawah atau semakin menuju tingkat abstraksi yang rendah akan semakin detail. Pada dimensi abstraksi, batas antara model requirements atau model analisis dengan model rancangan atau desain model adalah garis putus-putus yang ada pada gambar. Terlihat bahwa semua model rancangan berada di bawah model analisis. Ini menandakan bahwa informasi yang disediakan oleh model rancangan lebih detail dibandingkan dengan model kebutuhan dalam konteks perangkat lunak. Sementara itu, dimensi yang kedua atau dimensi proses mengindikasikan evolusi dari model perancangan. Ada 4 dimensi perancangan di sini, yaitu arsitektur, interface, komponen, dan terakhir adalah deployment. Pada gambar, batas antar dimensi proses adalah garis vertikal yang tidak terputus. Perlu diperhatikan bahwa elemen-elemen model sepanjang sumbu horizontal dimensi proses ini tidak selalu dikembangkan secara berurutan. Berbeda dengan model-model pada sumbu vertikal dimensi abstraksi yang perlu dibuat secara berurutan. Contohnya, kita bisa saja membuat rancangan interface terlebih dahulu sebelum membuat rancangan arsitektur, atau membuat rancangan komponen terlebih dahulu sebelum membuat rancangan interface. Namun demikian, saat membuat rancangan interface, kita perlu membuat use case dan activity diagram terlebih dahulu sebelum membuat model rancangan navigasinya, dan tidak bisa sebaliknya. Sebagai penutup, mari kita lihat beberapa contoh rancangan perangkat lunak yang dihasilkan dari tahap desain. Contoh pertama adalah contoh rancangan arsitektur. Ini merupakan rancangan sederhana untuk aplikasi berbasis web. Dari rancangan arsitektur ini, dapat kita lihat dengan jelas bahwa terdapat pemisahan server untuk web, database, dan juga application. Dan untuk mengakses aplikasi ini dibutuhkan koneksi internet. Contoh yang kedua adalah interface design atau rancangan antarmuka.
Ini adalah contoh interface yang masih berupa wireframe. Dapat kita lihat bahwa ini merupakan rancangan antarmuka dari aplikasi e-commerce, di mana kategori produk ditempatkan di atas. Lalu ada 3 buah banner yang ditampilkan, mungkin untuk menampilkan produk unggulan. Bagian di bawahnya adalah list produk-produk yang dijual, dan sebelah kirinya ada opsi untuk melakukan filtering produk, misalnya berdasarkan jenis ataupun rentang harga. Rancangan desain interface ini akan memberikan arahan bagi programmer saat membuat bagian front-end pada aplikasi ini di tahap implementasi nantinya. Dan contoh yang terakhir adalah rancangan data. Ini dibuat dalam bentuk entity relationship diagram. Ini adalah contoh untuk aplikasi inventory sebuah perusahaan yang kantor cabangnya tersebar di berbagai tempat. Dari rancangan ini kita dapat ketahui berapa tabel database yang dibuat, bagaimana relasi antar tabel, dan apa saja variabelnya saat memasuki tahap implementasi nantinya. Baiklah, ketiga contoh rancangan tadi mengakhiri pembahasan materi dalam video ini. Berikut adalah 2 referensi utama dalam penyusunan materinya. Terima kasih karena Anda sudah menyimak sampai selesai.